Pada kuliah kali ini kita lanjutkan kembali berkenaan dengan topik prinsip reaksi kimia organik. Pada pembicaraan sebelumnya, kita telah membicarakan tentang adanya spesies nukleofil dan elektrofil pada molekul organik. Kedua istilah tersebut akan dibicarakan lebih rinci. Nukleofil atau sering disingkat sebagai NU merupakan spesies yang mampu memberikan pasangan elektron atau pendonor pasangan elektron. Nukleofil bisa berupa molekul netral, tetapi harus memiliki pasangan elektron seperti pada amonia. Nukleofil lain sejenis dengan amonia adalah pasangan elektron pada H2O, gugus alkohol, dan gugus amina. Molekul netral lain yang dapat berperan sebagai nukleofil adalah elektron pada ikatan pi pada alkena dan aromatik cincin benzen. Elektron pi sebenarnya berada sebagai ikatan kimia yang dikontrol oleh dua inti, namun tidak sekuat pada ikatan sigma, sehingga masih bisa berperan sebagai nukleofil, tentu saja lebih lemah dari pasangan elektron bebas. Anion seperti ion bromida negatif sudah jelas dapat bertindak sebagai nukleofil dan lebih kuat dari pasangan elektron bebas. Anion-anion lain yang bisa berperan sebagai nukleofil adalah ion hidroksida, ion nitril di mana muatan negatif pada karbon, dan ion karbon bersebelahan dengan gugus karbonil atau karbon alfa. Spesies negatif yang paling ekstrim adalah pada gugus akril bermuatan negatif. Jenis nukleofil ini berasal dari elektron yang berada pada ikatan sigma. Nukleofil berupa ion tidak bisa berada berdiri sendiri seperti pada amonia, melainkan harus dibawa bersama-sama dengan ion positif. Sebagai contoh, ion hidroksida disediakan dari NaOH. Ion Cn negatif disediakan dalam bentuk garam natrium sianida. Dan ion negatif etil disediakan oleh garam etil MgCl, yang disebut sebagai pereaksi Grignard. Ion negatif metilen posisi alfa terhadap karbonil disediakan dari reaksi antara keton dengan basa kuat. Elektrofil, yang biasa disingkat sebagai E+, merupakan pusat reaktif yang kekurangan elektron atau bermuatan positif. Elektrofil sederhana adalah ion H+ yang berasal dari suatu asam. Contoh elektrofil bermuatan positif lainnya adalah ion karbonium, yaitu spesies karbon berupa ion positif. Contoh lain adalah ion Br positif. Molekul-molekul netral yang bisa berperan sebagai elektrofil adalah senyawa turunan boron, seperti pada BH3 dan BF3. Kedua spesies molekul tersebut bersifat elektrofil karena memiliki orbital yang kosong. Molekul-molekul netral lain yang mengandung pusat elektrofil adalah senyawa-senyawa turunan karbonil atau imina. Pusat elektrofil pada keduanya terjadi karena karbon dan nitrogen berikatan dengan atom yang lebih elektronegatif. Adanya ikatan rangkap pada kedua gugus tersebut meningkatkan potensinya sebagai elektrofil karena ikatan pi mudah terputus dan elektronnya bisa ditampung oleh oksigen atau nitrogen yang lebih elektronegatif. Selain pada ikatan rangkap dua, pusat elektrofil juga dapat terjadi pada ikatan karbon tunggal, asalkan mengikat atom-atom yang lebih elektronegatif, seperti pada tersier butil klorida dan tersier butil alkohol atau turunannya. Dengan menggunakan konsep nukleofil elektrofil, maka reaksi kimia organik dapat dijelaskan sebagai akibat interaksi antara kedua spesies tersebut, tetapi disertai dengan aliran atau lebih mudahnya pemberian pasangan elektron dari nukleofil ke elektrofil. Sebagai contoh, pasangan elektron pada nukleofil ion hidroksida diberikan ke elektrofil ion H+ membentuk ikatan baru OH.
Nukleofil pasangan elektron pada oksigen ether diberikan ke orbital kosong elektrofil Bf3 sehingga membentuk ikatan koordinasi antara O dan boron. Pada reaksi antara NH3 dan H3O+, nukleofil pasangan elektron pada amonia diberikan ke hidrogen pada elektrofil H3O+, sehingga terjadi transfer H+ dari H3O+ ke NH3. Reaksi tersebut adalah reaksi asam basa. Pada contoh terakhir, nukleofil NOH- memberikan pasangan elektron ke karbon terikat Br yang menjadi pusat elektrofil.